Hai semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi resep gimana caranya bikin roti polo pau atau bisa dibilang pineapple bread atau roti nanas. Roti ini tuh renyah dan manis di bagian atas dan lembut di bagian dalam. Tonton videonya sampai habis biar kalian tahu gimana caranya saya bikin. Ikutin langkah-langkahnya, bahan-bahannya ada di situ. Yang pertama, di sini ada bahan untuk topping yaitu 1 butir telur kuning, 3 gram baking powder, 55 gram mentega atau pakai margarin, 65 gram gula pasir, 100 gram tepung protein tinggi. Bahan kedua di sini bahan untuk roti yaitu 4 gram vanillan, 50 gram gula, 2 sendok susu bubuk, 55 gram mentega, 300 gram protein tinggi, 150 ml air hangat, dan 1 butir telur. Jadi bahannya ada dua, yaitu bahan A dan bahan B. Pertama, kita ambil air hangat, campurkan vanillan ke dalamnya, aduk sampai rata. Lalu tutup adonan ini dengan kain bersih dan diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, dia akan berbusa. Siapkan mangkok. Tuangkan 30 gram tepung setara dengan 19 sendok makan. Tambahkan 2 sendok susu bubuk. Di sini aku pakai merek Denkau. 3 sendok makan gula pasir atau 50 gram gula. 1 butir telur, kocok terlebih dahulu agar mudah tercampur dengan tepung. Sambil diaduk secara perlahan, kita tuangkan air adonan dengan vanillan tadi. Tuang semuanya karena itu sudah pas dengan takarannya. Kalau kalian ragu, kalian bisa tuangkan sedikit demi sedikit biar tidak keenceran. Lalu aduk secara manual dengan spatula. Olani dengan tangan agar adonan cepat kalis. Taburkan sedikit tepung agar adonan tidak lengket ketika kita tuangkan di meja. Tambahkan 25 gram mentega atau pakai margarin, kalian bisa ya, merek apa aja. Ketika adonan sudah mulai kalis seperti ini, kita simpan ke dalam wadah atau mangkok, lalu tutup dengan kain bersih dan diamkan selama 1 jam untuk proses pengembangan. Langkah selanjutnya kita membuat topping. Di sini 100 gram tepung protein tinggi, lalu campurkan 60 gram gula halus, 3 gram baking powder, kita aduk sampai rata. Tambahkan 1 kuning telur, kocok dulu.
55 gram mentega atau margarin. Lalu aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Gunakan plastik untuk membungkus adonan topping. Kalian bisa pakai plastik apa aja, yang penting bersih, bisa untuk membungkusnya. Lalu adonan ini simpan di dalam kulkas biar tetap dingin. Setelah 1 jam, adonan sudah mulai mengembang, dan lalu kempreskan angin yang ada di dalam adonan itu. Taburi sedikit tepung agar tidak lengket. Lalu potong adonan menjadi 8 bagian. Lalu bentuk adonan menjadi bulat. Letakkan di atas nampan yang sudah saya berikan kertas roti. Kalian juga bisa memberikan olesan mentega, lalu tutup dengan plastik. Berikan sedikit lubang agar mendapatkan udara, lalu diamkan selama 30 menit. Keluarkan adonan yang untuk topping dari kulkas tadi. Lalu potong adonan menjadi 8 bagian. Potong sama rata. Lalu bentuk menjadi bulatan seperti bola seperti ini. Setelah 30 menit, buka plastiknya. Lalu kita sekarang membuat topping. Gunakan plastik, lalu pipihkan topping sampai membentuk bulatan besar. Letakkan topping di atas roti tadi. Lakukan secara perlahan agar topping tidak rusak. Olesi topping dengan kuning telur, lakukan secara merata agar hasilnya bagus. Lalu panggang roti dengan suhu 190 derajat selama 15 menit. Keluarkan roti dari oven. Lakukan perlahan karena ini masih panas.
inilah hasilnya roti yang saya buat tadi. Ini namanya polo pau atau roti nanas. Ini bahan tidak menggunakan nanas, cuman karena di atasnya itu toppingnya dia persis seperti kulit nanas, makanya dinamakan roti nanas. Ini bagian atasnya tuh renyah dan juga bagian dalamnya lembut. Kalian bisa dengarkan berikut ini. Ini rasanya manis dan gurih, dan toppingnya itu renyah banget. Kalian bisa coba dengerin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.